Krimsus Polda Papua tetapkan tersangka 2 kasus korupsi dana hibah Kabupaten Mapi. Selamat pagi pemirsa dimanapun Anda berada, senang sekali kami hadir kembali dalam iNews Papua edisi hari ini. Selain kedua informasi tadi, beragam berita dan informasi menarik lainnya telah kami siapkan dari ruang redaksi iNews Papua. Dan bersama saya Marlen Sawaki inilah informasi selengkapnya. Direktorat Kriminal Khusus Polda Papua tetapkan 2 tersangka kasus korupsi penyalahgunaan dana hibah Yaleka Maro Papua di Kabupaten Mapi. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Papua melalui Subdit 3 Tipikor telah menetapkan 2 orang sebagai tersangka dalam kasus penyalahgunaan pengelolaan dana hibah Yaleka Maro Papua di Kabupaten Mapi tahun 2014 sampai dengan 2017. Kedua orang tersebut masing-masing berinisial TT 57 tahun dan LS 50 tahun. Saat melaksanakan press conference yang didampingi Kabid Humas di Media Center Bid Humas Polda Papua pada Kamis 11 Agustus, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Papua Kombes Pol Fernandes Sanchez Napitupulu mengatakan kedua orang tersebut ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik Sub 3 Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus melakukan pemeriksaan terhadap 25 orang saksi. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Papua mengatakan saat ini penyidik telah melakukan permintaan audit PKKN kepada auditor BPKP Perwakilan Provinsi Papua atas dugaan penyalahgunaan pengelolaan dana hibah periode tahun 2014 sampai dengan 2017 kepada Yaleka Maro Merauke untuk total dana yang telah dicairkan sebesar 25,8 miliar. Modusnya digunakan sebagian untuk keperluan pribadi. Jumlah kerugian negara yang sudah kita dapat adalah 8M500 sekian. Kemudian yang digunakan oleh saudara Liberata sebesar 7,3 sekian M. Kemudian saudara Titus Tambaik 1,1 M. Itu rekan-rekan. Kemudian untuk aset yang sudah kita sita, itu kita sita tanah dan bangunan sebanyak 3 unit. Kemudian alamatnya semua ada di Mapi. 1 unit mobil jenis Innova yang telah kita sita, yang kita di Polres Mapi. Kombes Fernandes Sanchez Napitupulu mengatakan atas kejadian tersebut kedua tersangka dijerat dengan pasal tindak pidana korupsi pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1E Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Freddy Nuboba, iNews Jayapura melaporkan.